Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Prinandesa Putri dengan NIM 222111097. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya dari Fakultas Syariah dan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, jurnal ini ditulis oleh Ibu Mona Nita Pardosi dan Kadek Agus Sudiarawan. Jurnal Kerta Desa volume 11 nomor 12 tahun 2023. Institusi yaitu Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah sejauh mana sih implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum di Indonesia, menggali strategi optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat bantuan hukum. Hal ini menjadi fokus dalam jurnal ini. Nah, jurnal ini menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya adalah hukum empiris, pendekatannya yaitu perundang-undangan, dan konseptual. Datanya data primer, kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Badung, Bali. Data sekundernya yaitu literatur hukum, jurnal, dan dokumen hukum. Selanjutnya, saya akan membahas temuan utama pada jurnal ini, yaitu yang pertama adalah implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Konsep dasar yaitu bantuan hukum adalah hak konstitusional yang wajib diberikan kepada warga negara, khususnya yang berkebutuhan kurang atau dengan kata lain miskin. Kendala utama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak bantuan hukum. Masalah struktural yaitu terbatasnya jumlah organisasi bantuan hukum atau OBH terakreditasi dan minimnya sosialisasi dan rendahnya anggaran. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah hasil survei di Kabupaten Badung. Mayoritas responden tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum. Sangat sedikit yang pernah menggunakan layanan bantuan hukum. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih belum tertata atau merata. Yang ketiga yaitu konsep optimalisasi pemberian bantuan hukum. Penulis mengusulkan 9 strategi konkret. Yang pertama yaitu sosialisasi bantuan hukum langsung dan lewat media sosial. Kemudian stimulun untuk advokat atau penghargaan dan insentif untuk membuat semangat kepada para legal dan advokat yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu bantuan hukum yang aktif, responsif, dan struktural. Kemudian yang keempat yaitu terjaminnya akses menuju peradilan. Kemudian yang kelima yaitu memurnikan makna gratis dalam bantuan hukum. Jadi makna gratis ini tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi harus benar-benar direalisasikan pada kehidupan nyata dan praktiknya. Nah, yang keenam yaitu adalah pengawasan ketat atas pemberian dan penggunaan dana bantuan hukum. Kemudian yang ketujuh yaitu sistem verifikasi yang baik dan efisien. Kemudian yang ke-8 yaitu pemanfaatan proses bantuan hukum non-litigasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir pelatihan paralegal dan dukungan pemerintahan daerah. Adapun kelebihan dari jurnal yang saya baca tadi itu adalah relevansi tinggi. Tema yang diangkat itu sangat aktual dan penting dalam konteks negara hukum dan keadilan sosial. Nah, kemudian pendekatan kombinatif menggabungkan teori hukum dengan temuan empiris atau survei lapangan menjadikan kajian ini lebih nyata. Kemudian saran implementatif
Strategi yang ditawarkan ini bersifat realistis dan aplikatif, bisa menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan. Kemudian analisisnya itu tajam. Penulis mampu membedakan antara idealisme normatif dan kenyataan praktis atau desolen versus desain. Adapun beberapa kekurangan jurnal yang telah saya baca, yaitu salah satunya keterbatasan wilayah studi, fokus pada Kabupaten Badung, sehingga generalisasi di daerah lain itu perlu kajian terlebih lanjut lagi. Kemudian kurang eksplorasi tentang peran aparat hukum, belum banyak membahas pandangan dari aparat penegak hukum terkait pemberian bantuan hukum. Nah, kemudian kekurangannya juga terdapat pada minim visualisasi data. Hasil survei hanya disajikan dalam 2 grafik sederhana yang kurang mendalam bila dibandingkan dengan potensi data yang dimiliki. Kemudian selanjutnya simpulan pada resensi jurnal yang telah saya baca. Nah, kesimpulan saya ini, jurnal ini itu sangat bermanfaat untuk memahami persoalan implementasi bantuan hukum bagi rakyat miskin dari berbagai sisi, konstitusional, struktural, hingga sosial. Penulis dengan cermat memotret bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih belum sepenuhnya diterapkan dengan efektif, sehingga mereka menyarankan berbagai strategi optimalisasi yang konkret dan layak diterapkan. Dengan demikian, jurnal ini layak dijadikan referensi utama bagi mahasiswa hukum, praktisi, maupun pembuat kebijakan yang peduli terhadap akses keadilan. Yuk sama-sama kita membantu rakyat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.